Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Semoga teman-teman selalu merasa bahagia ya. Semoga teman-teman selalu sehat. Nah teman-teman, kemarin kita mempelajari tentang istinja. Nah sekarang kita mempelajari tentang hikmah berwudu. Kayak sebelumnya kita doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Oke, selanjutnya tentang hikmah berwudu menggunakan adab. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika kita berwudu menggunakan adab sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka akan memiliki wajah yang bercahaya kelak ketika di akhirat. Nah, di sini ada menurut hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki mereka yang bersinar karena bekas air wudhu. Barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Jadi orang yang selalu berwudhu akan terlihat cerah, terlihat seperti bercahaya. Nah, lalu di sini ada hadis kedua, menunjukkan bahwa orang yang sering berwudu akan terlihat berbeda dan bercahaya anggota wudunya dan terhindar dari siksa api neraka, insya Allah jika dengan niat yang baik. Nah, di sini ada anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Nah, jadi misalnya ada orang yang kulitnya lebih gelap dari kita, kalau misalnya dia sering berwudhu, nah dia akan terlihat cerah, bercahaya, seperti ada bercahaya. Nah, selanjutnya hikmah berwudhu. Hikmah berwudhu di sini menggunakan adab. Ada pertama, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala jika dengan benar-benar dengan niat yang baik dan beribadah kepada Allah. Nah, di sini kedua, Allah akan menaikkan derajat orang yang berwudu, yang wudunya sungguh-sungguh, tidak main-main. Lalu ketiga, memasuki surga melalui pintu mana saja. Lalu keempat, air bekas wudu dapat menjadi obat dan menyembuhkan penyakit. Nah, lalu manfaat berwudu untuk kesehatan jiwa dan raga. Untuk membersihkan tangan kita, jadi berwudu manfaatnya bisa membersihkan tangan kita, misalnya tidak sengaja memegang debu. Nah, lalu teman-teman misalnya waktunya sholat zuhur misalnya, lalu berwudu, nah itu akan membersihkan tangan kita dari kotoran, misalnya bakteri, virus, terhindar dari itu. Kan setiap hari kita memegang benda ya. Nah, lalu kedua, mengurangi sakit kepala. Jadi air itu kan bisa menyembuhkan, dan menyejukkan. Jadinya kalau misalnya kena saraf-saraf kita, itu akan membuat kita rileks. Nah, apalagi kalau misalnya wudhunya terkena rambut kan, jadi saraf-saraf yang ada di rambut itu akan terasa tenang, jadinya akan mengurangi sakit kepala. Lalu mencegah sakit gigi dan gusi. Jadi saat kumur-kumur 3 kali itu akan membuang bakteri dan virus yang ada pada mulut. Nah, jadi akan terasa bersih. Nah, lalu terhindar dari penyakit kulit. Nah, jadi kalau misalnya kita dari luar nih, lalu berwudu, menjaga wudu kita karena misalnya kepanasan, nah jadi kita misalnya berwudu, nah itu insya Allah akan terhindar dari penyakit kulit karena air itu kan penyembuh. Nah, lalu sel-sel kulit kita akan merasa nyaman karena saraf-saraf yang ada pada bawah kulit itu akan terasa tenang karena ada air. Nah, lalu menjaga kesehatan hidung. Nah, jadi misalnya kita ada virus misalnya di hidung, mau flu misalnya. Nah, kita bisa sering-sering berwudu. Nah, dengan cara yang baik, cara yang benar. Nah, caranya dihirup. Nah, seperti menghirup udara. Nah, tapi tidak terlalu berlebihan ya. Jadi seperti bernafas. Lalu dibuang. Nah, seperti itu.
Nah, jadi itu akan menjaga kesehatan hidung, jadi membuang virus-virus dan bakteri. Nah, lalu mencerahkan mata kita, lalu menyembuhkan insomnia atau tidak bisa tidur. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa tidur, kita bisa berwudu karena saraf-saraf yang ada pada seluruh tubuh kita kalau misalnya terkena air akan rileks dan tenang. Nah, lalu memelihara akhlak atau moral. Nah, jadi kalau misalnya wudunya benar, maka akhlaknya juga benar, dan memelihara pikiran dan akal. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tentang kisah cicit Rasulullah yang menyembuhkan sakit lumpuh berkat air wudhu. Nah, di sini beliau adalah orang yang solihah. Nah, dia merupakan cicit Nabi, Sayyidah Nafisah, tahun 145 sampai 208 Hijriah. Nah, lahir tahun 145, meninggal tahun 208. Nah, dia dikenal sebagai perempuan mulia karena ketinggian ilmu dan adabnya. Beliau dijuluki waliullah karena zuhud dan sifat pengasihnya terhadap orang lain. Sayyidah Nafisah merupakan putri Imam Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Imam Hasan bin Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi namanya panjang karena dari buyut-buyutnya ya, kakek-kakek dan ayahnya. Nah, beliau lahir di Mekah pada 11 Rabiul Awal 145 Hijriah, besar di Madinah, kemudian hijrah ke Mesir. Nah, dia di sana memiliki karomah, salah satunya menyembuhkan sakit lumpuh, jadi mukjizat. Nah, jadi orang yang solehah ya. Nah, selanjutnya, suatu hari Sayyidah Nafisah datang ke Mesir untuk menetap dan tinggal di sana. Di Mesir beliau tinggal berdekatan dengan keluarga Yahudi yang anak gadisnya lumpuh. Nah, di sana dia dihormati tetangganya dan sangat menghormati tetangganya, bahkan dia sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Nah, pada saat itu ibu gadis Yahudi yang lumpuh itu pergi ke suatu tempat dan menitipkan anaknya ke Sayyidah Nafisah. Setelah berpikir sejenak, akhirnya sang ibu memutuskan menitipkan anaknya kepada Sayyidah. Nah, Sayyidah tak merasa keberatan sedikit pun. Nah, beliau menjaga anak itu dengan kasih sayang. Nah, di sini ketika tiba waktu sholat, Sayyidah Nafisah bergegas untuk berwudu. Nah, lalu tidak sengaja saat berwudu, anak gadis Yahudi itu terpercikkan air wudhu dari Sayyidah. Nah, dengan izin Allah, anak gadis itu tiba-tiba sembuh dan bisa berdiri. Nah, itu adalah salah satu mukjizatnya, salah satu pembuktian bahwa air wudhu itu memiliki mukjizat. Nah, akhirnya mereka pun bersyahadat dan memeluk Islam. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang logis dan berkah. Nah, di sini seorang anak Yahudi itu kemudian mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Maha suci Engkau yang memberikan petunjuk terhadap orang yang Engkau kehendaki." Di sini proyek adabnya teman-teman pertama adalah membuat rangkuman materi tentang hikmah berwudu menggunakan adab paling sedikit 1 lembar di buku tulis. Lalu kedua, laporkan proyeknya dalam bentuk foto di aplikasi Google Classroom. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan Ustazah Sarah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Oke, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.